Archana, apa yang kau... Terima kasih. Terima kasih. Ayo duduklah. Iya. Hah? Apa ini? Itu adalah foto beberapa gadis. Ibuku ingin aku memilih gadis yang aku suka dan kemudian menikahinya. Kalau tidak ada dari mereka yang kusuka, maka akan ada lagi foto lain yang bisa kupilih. Aku beritahu satu hal yang pasti. Saat ini ibuku sangat serius tentang pernikahanku. Itu sebabnya aku merasa aku harus bicara denganmu. Satis. Aku mengerti kenapa kau mengatakan hal itu. Tapi maafkan aku. Jawabanku masih tetap sama. Aku setuju beberapa hari terakhir kita sudah menjadi teman baik, kita sudah saling mengenal lebih baik, tapi aku tidak bisa melihat pasangan hidupku di dalam dirimu. Kau pria yang sangat baik. Percayalah, kau akan menemukan gadis yang lebih baik dariku. Tapi, aku bukanlah untukmu. Tapi, Farsha, Satis, menurutku akan lebih baik kalau kita menghentikan masalah ini sampai di sini. Mungkin ini terdengar kasar, tapi aku tidak mencintaimu. Dan aku rasa aku tidak akan bisa mencintaimu. Maafkan aku. Aku rasa aku harus pergi sekarang. Kakak, kakak, ayah belum pulang juga. Saat pergi kelihatannya dia khawatir, aku takut. Nanti dia minum-minum lagi. Dan kalau dia sudah minum dia... Tidak, Vandita. Jangan khawatir. Aku akan mencarinya. Hei Manaf, untung aku bertemu denganmu. Tadi aku ingin mengantar ayam pulang, tapi dia belum siap untuk pulang. Di mana ayah? Katakan. Dia duduk di halte bis di sana. Pergilah temui dia, cepat. Iya, baik. Aku akan ke sana. Ya, Terima baiklah, kasih ya. baiklah. Ya, sama-sama. Ya, ayo. Aku tidak akan pulang sampai Archana kembali. Tidak akan. Ya Tuhan, tolong jangan hukum anakku Manaf. Kasihanilah anakku. Tolonglah Tuhan, kasihani aku. Aku mohon padamu. Ayah. Ayah, ayo kita pulang. Manaf, kau datang? Ayah tahu kau pasti datang. Kau sangat menyayangi keluarga bukan? Lalu, kenapa Archana tidak? Ayah, ayo kita pulang. Ayo, berdiri. Tidak, ayah tidak mau pulang. Bawa Archana kembali ke rumah dulu. Manaf, kau telah mendapatkan cinta sejatimu hanya sekali dalam hidupmu, nak. Dan jika Archana untukmu adalah cinta sejati, jangan pernah biarkan cinta itu pergi. Jangan lepaskan, jangan lakukan itu, nak, jangan.
Archana adalah masa laluku, Ayah. Tidak, Archana adalah masa depanmu. Aku sudah melupakannya. Tapi ayah masih melihat ada cinta di matamu untuknya. Ayah, Bawa dia pulang. Ayah, ayo kita pulang. Bawa dia pulang dulu. Ayo, Ayah pulang. Bawa dia pulang. Ayah tidak mau Ayah, pulang. aku sangat khawatir tentang banyak hal. Jangan menyulitkan dengan melakukan ini semua. Ayo berdiri. Ayo. Hei, kau tidak melakukannya dengan benar. Jemput Archana Ayo pulang pulang, ke ayah. rumah dulu. Mana? Archana sudah pergi. Jemput dia, nak. Ayo jemput. Ayo mendapatkannya kembali setelah mohon padanya. Dia akan Ayah. menanti di Sini, rumah ini. Ayah, Dia sudah. yang akan berbuat masuk. adil Ayah. pada keluarga ini. Jemput dia, Manaf. Ayo jemput dia. Ayah. Jemput Ayah, dia. sudah, Ayah. Jemput dia, Manaf. Sandita, bawa Ayah ke dalam. Halo? Oh, Kakak Ipar, ini Farsa. Maaf karena sudah menelpon malam-malam. Tapi kami tidak bisa menghubungi kakak. Dia tidak menjawab telepon dari kami. Tolong minta dia untuk menerima teleponku, Kak. Atau berikan telepon ini kepadanya. Aku ingin bicara dengannya. Jadi Archana belum sampai? Apa maksudmu? Apakah kakak tidak ada di rumahmu? Farsa, Archana sudah pergi dari sini 3 jam yang lalu. Apa? Tapi kakak Ipar, bagaimana mungkin? Dia meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Kakak meninggalkan rumahmu. Tapi kenapa kakak Ipar? Apa yang... Halo? Halo? Ada apa? Manaf bilang apa? Archana Ibu. tidak ada Apa? di sana. Dia kemana? Dia... Dan kalau dia tidak di sana, kenapa dia belum sampai kemari? Ibu, aku juga tidak tahu. Kakak Ipar hanya mengatakan kakak sudah pergi dari sana 3 jam yang lalu. Dia pergi membawa semua kopernya. 3 jam yang lalu? Iya. Itu artinya harusnya dia sudah sampai. Di mana dia? Di mana? Aku sudah bilang kan, mereka tidak akan menerimanya kembali. Mereka selalu membencinya. Kalian tidak mau Tenang, mendengarku. Tenang. Ada apa? Vinod, Archana meninggalkan rumah Manaf 3 jam yang lalu dan dia belum sampai kemari. Aku tidak tahu bagaimana mereka memperlakukannya di jangan khawatir, sana. Ibu. Tenang. Aku tidak tahu apa yang harus Tenang, aku lakukan. Apakah Tenang, Archana Bu. baik-baik Tenang, saja? Bu. tenanglah. Aduh. Tidak akan ada hal buruk terjadi pada Archana. Iya, Aku Ibu, akan mencari dia tenang. dan maunya pulang. Ayah, aku akan mencari Archana. Aku akan menghubungi ayah nanti. Dan Farsa, Ibu, hubungi aku kalau Archana sudah pulang ya. apa-apa. Iya, baik. carilah dia. Ibu, Iya, tenang baik, dulu baik. ya. Tenang, Ibu, tenang. sudah Tidak tenang apa-apa. dulu. Ya sudah, jangan Iya, menangis. tenang. Kalau solusinya adalah salah satu dari kita harus pergi, maka aku yang akan pergi. Archana,
Ada apa ini, Archana? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak di rumahmu? Aku sudah keluar dari rumahku, Manaf. Kemana lagi aku bisa pergi? Aku hampir gila mencarimu semalaman, Archana. Keluargamu di rumah bahkan tidak tahu kau pergi dari rumahku. Kau kemana? Sebenarnya, apa yang kau inginkan dan kau ingin aku yang disalahkan? Polisi yang sama, itulah yang kau inginkan. Tidak, Manaf. Percayalah. Aku tidak mau kau mendapatkan masalah. Kau sudah menyakitiku, Archana. Dan kenapa kau tidak pulang? Bagaimana bisa? Aku sudah malu kembali ke rumah itu. Aku melawan semua orang untukmu. Tidak ada yang menyetujuinya. Tapi aku tetap bersikeras. Aku kira aku ingin menebus kesalahan dengan minta maaf. Dan aku akan menghabiskan seluruh hidupku bersamamu. Tapi hidupku berubah setelah datang ke rumahmu. Aku tidak tahan dengan apa yang aku dengar. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus pergi dari rumah itu, Manaf. Aku tahu ini sangat sulit, Archana. Tapi sekarang itulah kenyataan hidup kita sebenarnya. Sekarang kita tidak mungkin bersatu lagi. Kau membayar kesalahanmu. Aku membayar kesalahan Sachin. Kau datang terlambat, Archana. Dan sekarang, tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Ayo kita pergi dari sini, Archana. Bagaimana, Vinod? Ada kabar tentang Archana? Tidak ada, Bu. Ayah, Iya. aku rasa kita harus melapor kepada polisi. Baiklah. Ayo, kita berdua akan ke sana. Kau dari mana, Archana? Kau dari mana? Kami semua sangat khawatir. Kau tidak pernah melakukan hal seperti ini. Apa yang tiba-tiba terjadi padamu, Archana? Apakah kau tidak memikirkan ibumu sekali saja? Dan kenapa kau tidak langsung pulang setelah keluar dari sana? Apa kami sudah menjadi orang asing bagimu? Katakan padaku, Archana. Kenapa kau tidak menjawabku? Tunggu dulu, Sulochana. Aku akan bicara dengannya. Archana. Ayo, duduklah dulu. Duduklah. Bagus, sayang. Katakan, sayang. Apa yang terjadi sampai kau meninggalkan rumah itu? Apakah Safita... Dia pasti telah berbuat buruk padanya. Dan Manaf, dia pasti mendukungnya.
Tidak, Ibu. Hal itu tidak terjadi di sana. Ibu Manaf ataupun Manaf tidak melakukan apapun terhadapku. Aku meninggalkan rumah itu atas kehendakku sendiri. Tapi kenapa? Maksud ayah, kau bahkan melawan ibumu sendiri untuk pergi dari rumah itu, kan? Lalu sekarang kenapa? Kakak, ada apa denganmu? Kau bilang, seburuk apapun mereka memperlakukanmu, kau tidak akan pergi dari sana, kan? Dan kau akan memenangkan hati kakak ipar kembali dan memulai hidup baru lagi. Lalu apa yang terjadi? Kenapa kau berubah pikiran? Kakak, Kau ingin tahu, Farsha? Karena aku tidak mempunyai pilihan. Manaf akan menikah dengan Srafani. Dan aku tidak ingin jadi penghalang untuk mereka. Apa? Kalian dengar itu? Kalian dengar? Manaf, dia akan menikah lagi. Pernikahan pertamanya saja belum berakhir. Dan dia... Farsha, kau bilang kau sangat memuja kakak iparmu, kan? Sekarang apa yang ingin kau katakan? Kau akan bilang Manaf sangat mencintai Archana, lalu kenapa dia menikah lagi? Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia masih belum bercerai dari istrinya, dan adiknya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi dia akan menikah dengan tunangannya. Aku tidak percaya ada orang seperti itu di sini. Archana, apa kau tidak sadar? Apa yang bisa kau harapkan darinya? Orang seperti itu ada di dunia ini, Vinod. Tapi Archana tidak mempercayainya. Setidaknya sekarang, kau percayakan kalau Manaf tidak mencintaimu? Karena kenyataannya dia sudah tidak sabar ingin menikah dengan orang lain. Dan kau meninggalkan semuanya untuk dia, kan? Bahkan kau meninggalkan cinta untuk ibumu. Apa yang kau dapatkan sekarang? Pengkhianatan suamimu? Kau sangat menghormatinya. Sekarang Sampai sekarang pun aku masih menghormatinya. Bahkan hormatku semakin bertambah kepadanya. Aku sangat hormat padanya. apa kau sudah gila, Archana? Kau tidak bisa berpikir, atau kau tidak mau berpikir sama sekali, Archana? Sayang, setelah perlakuan Manap kepadamu, kau masih saja... Memang benar kalau Manaf akan menikahi Srafani. Tapi paling tidak, kalian cari tahu dulu apa alasan dia melakukannya. Srafani mengandung anaknya Sachin. Dan untuk menyelamatkan nama baik Srafani dan memberikan ayah kepada anak itu, Manaf akan menikahinya. Sekarang apa yang akan ayah katakan? Bahwa dia masih bersalah? Itulah alasanku meninggalkan rumah itu. Kalau Manaf bisa mengorbankan kebahagiaannya untuk seseorang, dan juga dia bisa mempertaruhkan kehidupannya untuk itu, maka aku sebagai seorang istri, aku wajib mendukungnya. Aku mendukung sepenuh hati. Mungkin ini cara Tuhan untuk menjauhkan Archana dari kebencian mereka. Sekarang Archana sudah kembali. Tapi, aku tidak akan pernah membiarkannya kembali ke rumah itu. Aku tidak akan pernah membiarkan dia kembali ke sana.
Tidak akan pernah. Vinod, aku sudah memberitahumu sebelumnya kan? Dan aku akan mengatakannya lagi. Kau harus mendengarkannya. Aku tidak bisa tinggal bersama gadis itu di satu rumah ini. Manju, Manju apa? Setelah semua yang terjadi antara aku dan dia, Vinod, sampai sekarang aku tidak mau lagi untuk melihat wajahnya. Dia sudah mencemarkan nama baik adikku Ajit. Dia mengatakan apa yang terlintas di pikirannya. Lupakan tentang Ajit, Vinod. Tapi dia sudah memanggilku sebagai seorang pencuri. Dia tidak ragu mengatakan hal itu, Vinod. Harus sebanyak apa lagi aku menerima semua itu, Vinod? Katakan, aku menantu di rumah ini dan aku bukan pelayan. Aku harus mendapatkan rasa hormat, tapi adik-adikmu tidak melakukan hal itu padaku. Manju, tinggal beberapa hari lagi. Beberapa hari apanya? Aku tetap diam karena aku berpikir kalau dia sudah tinggal di rumah mertuanya, setidaknya aku tidak harus bertemu dia setiap hari. Tadinya aku pikir aku akan hidup dengan lebih damai, tapi tidak. Dia kembali dari rumah mertuanya dan drama yang sama pasti akan terulang kembali, kan? Dia akan mulai membuat ketegangan setiap harinya. Tidak, Vinod. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerima hal itu. Vinod, aku tahu beberapa hari lagi kita akan pindah ke rumah kita sendiri. Tapi walaupun begitu, aku tetap tidak bisa di sini. Kenapa? Apa masalahmu kalau kakakku tinggal di sini? Katakan padaku. Sebentar, kakak ipar. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kau yang sudah memulainya, jadi kau juga yang harus mengakhirinya. Katakan pada semua orang. Apa masalahmu kalau kakakku tinggal di sini? Adikmu sudah bersalah. Dia sudah menghancurkan kehidupan kakakku, rumah tangganya, semuanya. Dan saat kakakku marah padamu sedikit saja, kau langsung marah. Yang kau katakan itu memang benar, Farsa. Aku punya masalah dengan dia. Karena apapun yang sudah dia katakan adalah sebuah kebohongan. Rekaman atau suara yang ada dalam kaset itu bukannya milik Ajit. Untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan Manaf dan ayahnya. Kakak ipar. Archana, jangan coba-coba bicara denganku menggunakan nada tinggi. Aku tidak akan menerimanya. Tidak bisa semua yang kau katakan itu selalu benar. Aku mengasihani mereka. Dan aku juga memikirkan pemikiran mereka semua. Bagaimana semuanya berpikir bahwa rekaman itu adalah kenyataan? Tidak seorang pun melihat Ajit melakukan kesalahan atau membicarakan hal itu kan sebelumnya. Tapi kenapa? Kenapa kalian percaya? Keadilan macam apa ini? Kalian sama sekali tidak adil. Dengar, Manju. Tidak, Ibu. Hari ini jangan mencoba menghentikanku atau menjelaskan apapun padaku. Bukan aku yang memulai semua ini. Aku hanya mencoba menjawab pertanyaan Farsya. Bagus sekali. Ibu dengar itu? Pencuri menyalahkan polisi. Hei! Apa kau bilang, Farsya? Aku bukanlah seorang pencuri. Hari itu aku sudah mengatakannya dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Adikku bukanlah seorang pencuri. Yang terjadi adalah Manaf dan ayahnya melakukan konspirasi. Mereka menyalahkan adikku karena mereka tidak menemukan orang lain selain dia. Aku hanya tidak mengerti kenapa kalian tidak melihatnya. Kalian tidak bisa melihat siapa Manaf sebenarnya. Memangnya apa kebaikan yang sudah dia lakukan? Dan kalau dia benar mencintai Archana, kenapa dia mengusirnya dari rumahnya sekarang? Tidak perlu memandangku seperti itu, Archana. Apa kau kira kami percaya semua alasanmu kenapa kau pulang ke rumah ini lagi? Kami ini bukan anak kecil. Kami tahu persis apa yang sudah terjadi padamu di rumah suamimu itu. Mungkin ibunya Manaf yang mengusirmu dari rumah itu, atau bahkan Manaf sendiri yang mengusirmu. Tapi kau masih sangat menyayangi mereka. Apa pedulimu? Kau boleh menyayangi mereka semaumu, Archana. Aku sama sekali tidak peduli, dan itu bukanlah urusanku. Tapi kau harus ingat, jangan pernah melibatkan adikku dalam masalah apapun juga. Kau sangat mempermasalahkan harga dirinya Manaf. Kau kesana untuk menebus kesalahanmu. Tapi apa yang terjadi? Percuma saja kan? Akhirnya kau kembali juga dan tinggal di rumah ini lagi. Sekarang kau malah menyalahkanku atas nasib buruk yang menimpamu itu. Apa namanya ini?
Kalau ragu, salahkan orang lain, hentikan kakak ipar. Sekarang kau berani menuduh kakakku tanpa berpikir. Kenapa? Kenapa kau merasa begitu kesal? Hari ini saat dia menuduhku, kau hanya mendengarkan dengan senang. Kau sama sekali bersikap tidak adil. Sebenarnya apa masalahmu itu? Karena apapun yang dikatakan oleh kakakku, semuanya berdasarkan bukti. Benarkah itu? Apapun yang dia katakan berdasarkan pada bukti, dan bukti yang dibawa oleh adikku itu adalah palsu, semua buktinya, pernyataan polisi, foto-foto itu, apa semuanya palsu? Hanya orang-orang bodoh saja yang mempercayai bukti yang dibawa oleh seorang pemabuk. Si pemabuk itu sengaja mengendalikan pikiran kalian agar bisa menyalahkan adikku. Hentikan! Aku tidak terima apa yang kau katakan tentang ayah dan Manaf. Apapun yang dikatakan itu benar. Ajitlah penjahatnya. Tuduhannya itu palsu. Sudahlah, biarkan saja. Kau ingin aku bicara apa? Aku rasa kau kenal adikmu lebih baik dariku. Itu sebabnya aku berani mengatakan bahwa adikku Ajit sama sekali tidak bersalah. Dia tidak melakukan hal yang dituduhkan itu. Kenapa kau menyalahkan adikku berulang kali? Kalau kau sangat mencintai Manaf, kau bisa tinggal di rumahnya kan? Kenapa kau tinggal di sini? Manju, hentikan omong kosongmu itu. Kenapa? Kenapa harus diam? Hari ini aku akan bicara setelah apa yang terjadi pada kita. Aku terus berpikir dia ada di rumah mertuanya, dan aku ada di rumah mertuaku. Dan semuanya akan berakhir, tapi ternyata tidak. Lihat saja apa yang terjadi sekarang. Semuanya jadi berantakan. Aku yang bernasib buruk, atau dialah yang bernasib buruk. Karena dia kembali lagi dan menghancurkan semuanya. Kakak Ipar. Tidak, Archana. Aku masih belum selesai bicara saat ini. Apa yang kau katakan padaku hari itu? Kau bilang kau tidak mau lagi bicara denganku, kan? Baiklah, hari ini aku juga akan mengatakan hal yang sama padamu. Aku tidak mau bicara denganmu lagi atau mempunyai hubungan apapun denganmu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Aku benar-benar akan memutuskan hubungan denganmu. Tidak masalah kalau kau tidak mau bicara dengannya. Tapi untuk hal melihat wajahnya, kau harus menerimanya. Karena kakak tidak akan pernah meninggalkan rumah ini. Simpanlah, Sravani. Itu milikmu. Ayah membelinya untuk pernikahanmu. Untuk apa ayah menyimpannya? Setidaknya, kau bisa menggunakannya di acara-acara tertentu nanti. Tidak, Ayah. Aku tidak mau. Ayah jangan marah, tapi aku tidak ingin memakai semua perhiasan itu, Ayah. Ini, Tuan Giris. Sayang, kalau ayahmu memberikannya dengan penuh cinta, kenapa kau menolaknya? Terimalah. Tapi Bu, dengar, Sachin adalah anak kami. Kami juga sedih dengan kematiannya. Itu akan sangat berguna untuk pernikahanmu dengan Manaf nanti. Ambillah, nak. Tidak, Bu. Pak, tolong jangan berikan semua ini. Sravani akan menjadi bagian keluarga ini. Dan keluarga kami bisa memenuhi semua keperluannya. Manaf, aku tahu kau menjunjung tinggi harga dirimu. Aku mohon Manaf, kalau aku membuatmu merasa tersinggung. Tapi cobalah, jadi aku sebentar saja, Manaf. Sravani satu-satunya anakku. Kau tidak meminta apapun dariku. Aku memberinya dengan sepenuh hatiku. Lagi pula, Manaf, apapun milikku adalah juga milik Sravani. Aku mohon, jangan menolaknya. Tuhan, semoga Manaf mengambil keputusan bijaksana. Manaf, terimalah. Ayo, terimalah. Saat dia mengatakan semua miliknya adalah milik kita, kenapa kau ragu menerimanya? Kalau bukan untukmu, setidaknya terimalah untuk ibumu ini, Manaf.
Ayolah Manaf, terimalah nak. Baiklah. Ibu, ibu saja yang menyimpannya. Tidak sayang, ini milikmu. Tidak, Bu. Sekarang aku bagian keluarga ini. Jadi semua milikku juga milik kalian. Simpanlah, Bu. Aku tidak apa-apa. Baiklah, akan ibu simpan kalau kau memaksa. Tapi ingat, jangan lupa menanyakannya ya. Ya. Tapi kenapa kakak harus menerima hukuman seperti itu? Apa salahnya? Bagaimana bisa pria seperti kakak ipar Manaf melakukan kesalahan seperti itu? Aku tidak mengerti sama sekali. Padahal dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa melupakan kakak ataupun memberikan tempat di hatinya kepada wanita lain. Lalu kenapa dia melakukan kesalahan seperti ini? Aku rasa aku harus bicara sendiri padanya. Karena kakak tidak akan mengatakan apapun. Karena begitulah kakakku. Aku tahu kakak selalu senang berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Tapi aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku akan bicara dengan kakak ipar. Dan aku akan mencegahnya menikahi Sravani. Farsa, konsekuensinya adalah... Apa? Dia tidak mau bicara denganku, dia marah padaku, begitu? Tidak apa-apa. Tidak masalah untukku. Setidaknya hidup kakakku tidak hancur. Farsa, tunggu dulu. Dengarkan aku dulu. Keadaan bisa tambah buruk kalau kau mengambil keputusan terburu-buru. Aku rasa ini bukan saat yang tepat untuk bicara dengan Manaf. Aku rasa sekarang aku tidak bisa mengerti semuanya. Yang aku inginkan sekarang hanya bicara dengannya. Aku juga mengkhawatirkan Archana sama seperti dirimu. Tapi di saat ini salah mengambil langkah itu. Tolonglah, aku mohon. Satis, sudah cukup. Sudah cukup semuanya. Ini adalah masalah pribadiku dan sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Apa kau bilang? Ini masalah pribadimu? Kau keterlaluan, Farsa. Aku sama sekali tidak mengira kalau kau bisa mengatakan itu. Kau ini egois sekali, Farsa. Satis, aku mohon. Ini bukanlah masalah pribadi. Saat kau ingin aku menyatukan kembali kakak dan kakak iparmu. Tidak masalah bagimu kalau aku ikut campur. Dan saat masalah selesai, ini menjadi masalah pribadi. Kau luar biasa, Farsa. Kau bisa membangun dan menghancurkan sebuah hubungan sesuka hatimu. Baiklah. Kalau kau ingin bicara dengan Manaf, pergilah sana. Lakukan sesukamu. Dan ya, mulai sekarang kau jangan pernah berharap bantuan dariku lagi. Aku tidak tertarik ikut campur dalam masalah orang lain. Ibu, aku sudah tidak tahan lagi. Sulit bagiku hidup di rumah ini, Bu. Apa ibu tahu? Keluarga ini sudah membuat hidupku benar-benar sengsara. Manju, tenang dulu, tenangkan dirimu. Tidak bisa tenang lagi, Bu. Frustasiku telah melewati batas saat ini. Aku akan meninggalkan rumah ini untuk selamanya, Bu. Tapi aku harus pergi kemana? Kami belum bisa menempati apartemen itu sekarang. Memikirkan semua itu, aku merasa seperti... Berhentilah khawatir, Manju. Ibumu masih hidup. Selama ibu ada, kau tidak perlu khawatir apapun. Ibu akan mendampingimu di saat kau sulit. Selama ibu ada, keluarga suamimu tidak bisa menyakitimu. Ibu, alasan aku menelponmu hari ini adalah karena itu, Bu. Aku tahu setiap kali aku ada dalam masalah, aku bisa mengandalkan ibu. Dan ibu selalu saja bisa memberiku ide untuk bisa mengatasi semua masalahku di rumah ini. Itu sebabnya hari ini aku... Hari ini pun ibu akan berikan solusinya. Lakukan satu hal.
Aku ingin bicara dengan kalian semua. Dan Archana, aku juga ingin bicara khususnya denganmu. Dengar Archana, setelah aku pikirkan baik-baik, aku membuat sebuah keputusan. Karena mustahil aku dan kau berada dalam satu rumah dan tinggal bersama-sama. Mengingat pertengkaran kita beberapa hari ini, aku merasakan lebih baik kalau kita berdua tinggal terpisah saja. Kau mengatakan padaku bahwa tempat ideal seorang istri adalah di rumah suaminya, kan? Dan untuk hal itu kau benar sekali. Jadi, aku rasa sudah tiba saatnya bagimu untuk melakukan apa yang kau katakan padaku itu. Apa maksudmu? Archana, aku mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak sulit untuk kau mengerti. Aku memberitahumu hal yang sangat sederhana, Archana. Yang ingin aku katakan adalah, kembalilah ke rumah suamimu agar aku bisa hidup bersama suamiku dengan lebih tenang dan damai di rumah ini. Ini adalah rumahku dan ini adalah hidupku. Aku tidak ingin karena masalah-masalahmu, aku mendapat masalah dalam hidupku. Tidak akan bisa kuterima hal itu. Kau sudah gila ya? Archana tidak boleh kembali ke sana. Dia bukan lagi menantu keluarga itu. Tapi Bu, anak ibu sendiri yang menganggap dirinya masih menantu keluarga itu sampai sekarang. Jadi biarkan saja dia tinggal di sana. Archana tidak akan kemana-mana. Baiklah, kalau begitu aku yang akan pergi. Manju, Tidak, Vinod. Karena aku sudah memutuskan. Archana yang akan tinggal di rumah ini atau aku. Dan anggota keluarga ini harus memutuskan apakah mereka memilih anaknya atau menantunya. Manju apa yang kau lakukan? Dengar, Vinod. Aku ingin keluar dari rumah ini lebih cepat. Tapi gadis ini menghentikanku dan mengatakan dia akan kembali ke rumah suaminya. Tapi sandiwaranya berakhir karena dia kembali lagi ke rumah ini. Satu hal yang aku harus pastikan padamu, Vinod. Aku akan selalu dan akan tetap bermasalah dengan gadis itu selama dia tinggal di rumah ini. Saat itu dia menemukan solusi masalahnya dengan meninggalkan rumah ini, kan? Hari ini aku juga menemukan solusinya dengan meninggalkan rumah ini. Tapi aku menunggu keputusan kalian semua yang ada di sini. Katakan padaku, apa keputusan kalian? Dan kita selesaikan masalah ini untuk selama-lamanya. Archana tidak akan kemana-mana. Aku sudah menduga itu, Bu. Aku yakin sekali ibu akan memilih anak ibu sendiri. Karena sejujur apapun yang aku katakan, aku hanyalah menantu di rumah ini, kan? Dan hari ini semua itu sudah terbukti apa yang aku pikirkan itu benar. Bahwa darah lebih kental daripada air. Baiklah, aku akan pergi dari rumah ini. Tidak masalah untukku. Berbahagialah kalian di sini semuanya. Dengar, Manju. Aku tidak bilang kau harus pergi. Dan keinginanmu agar kami memilih kau atau Archana yang harus tinggal di rumah ini. Aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa melakukan itu. Sudahlah, Bu. Berhenti berbicara berputar-putar karena aku tahu apa yang ibu maksudkan. Aku juga mengerti sekali apa yang ibu pikirkan tentang aku sebagai menantu ibu. Selama ini aku sudah menyadarinya dan aku sudah memikirkan hal itu berulang-ulang. Lalu kenapa ibu harus memberi penjelasan? Sekarang karena sudah diputuskan, Archana yang akan tinggal di rumah ini, maka akulah yang akan pergi dari rumah ini. Manju, ibu tidak bermaksud seperti itu. Vinod, kalau kau memang tidak bisa mendukungku sebagai seorang istri, aku mohon. Setidaknya jangan menentangku. Ini adalah hidupku, Vinod. Dan aku ingin menjalaninya seperti itu. Aku merasa tercekik tinggal di rumah ini. Aku harus pergi dari rumah ini supaya aku bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Sudah diputuskan aku tidak bisa tinggal satu rumah dengan gadis itu karena aku sangat membencinya.
Puni, ayo kita pergi. Ma, kemana? Ke rumah paman dan nenekmu. Ayo. Ayo. Tunggu Manjusa. Jangan bertindak bodoh. Ini hanyalah masalah kecil. Tidak, ini mungkin masalah kecil bagi ibu, tapi tidak untukku, Bu. Hanya aku yang tahu apa yang aku alami selama aku tinggal di sini bersama kalian. Tidak ada yang lainnya. Dan apa ibu tahu? Apa masalah ibu sebenarnya? Ibu hanya mengerti kesedihan anak-anak ibu saja, tapi kesedihan orang lain, semua itu tidak berarti dan ibu tidak akan pernah memikirkannya. Manju, itu tidak benar. Hentikan, Bu. Aku sudah memberi ibu kesempatan untuk memilih antara Archana atau aku sebagai menantu ibu. Dan ibu memilih Archana, kan? Sekarang ibu pura-pura mencegahku untuk pergi dari rumah ini? Oh, sekarang aku bisa mengerti. Ibu mengkhawatirkan masa depan anak ibu, kan? Kalau begitu maafkan aku, Bu. Karena aku tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Kalau ibu butuh bantuan, minta saja pada anak ibu itu. Karena dia adalah pembawa sial bagi kakak dan juga adik-adiknya. Ayo, Puni. Puni tidak boleh kemana-mana. Kenapa tidak boleh, Bu? Puni mempunyai seorang ibu. Dia harus ikut bersama ibunya. Dan ibu tidak bisa meninggalkan anak ibu walaupun dia bersalah, kan? Lalu kenapa ibu berusaha memisahkan Puni dari ibunya? Dia membutuhkan ibunya. Dan aku juga membutuhkan anakku. Karena suamiku dan keluarganya tidak bisa mengerti aku. Tapi anakku pasti akan mengerti ibunya. Manju, kenapa kau membesar-besarkan masalah ini? Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Tidak, Vinod. Aku tidak butuh solusi apapun juga sekarang. Aku akan tetap di sini kalau yang terjadi seperti yang aku inginkan. Kenapa aku menghabiskan waktu dengan berdiri saja di sini? Aku tahu kalau kau akan mendukung ibumu, kan? Itu sebabnya sebaiknya aku pergi. Ayo, Puni. Manju, dengarkan ayah. Ayah tidak ikut sama kita. Puni, ayo kita pergi, Nak. Kakak ipar. Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Aku tidak ingin kau meninggalkan rumah ini karena aku, Kak. Rumah ini milikmu. Aku hanya menumpang di sini. Kakak ipar, kakak tidak akan pergi dari sini, kan? Baiklah, aku akan pergi dari sini. Hentikan, Archana. Hentikan sandiwara seperti itu. Entah yang lain bisa melihatmu atau tidak. Tapi aku bisa melihat dengan jelas kegembiraan yang ada di balik air matamu itu, Archana. Kau memang ingin aku pergi dari rumah ini, kan? Kau mendapatkan apa yang kau inginkan sekarang. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan saat ini. Tapi ingatlah satu hal. Aku ingin mengatakan satu hal terakhir pada kalian semua. Aku bersumpah demi bayiku yang akan aku lahirkan ini. Selama gadis ini ada di rumah ini, aku tidak akan menginjakan kaki di rumah ini lagi. Aku akan pergi dari sini untuk selamanya. Aku akan pergi. Aku tidak akan pernah kembali. Kakak ipar. Ibu, hentikan kakak ipar, Bu. Dia sedang hamil. Vinod, kau tahu tentang hal ini, Vinod?